Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebagian besar berkata mungkin baik, bahkan banyak yang berkata luar biasa. Namun mungkin ada yang berkata biasa-biasa, atau bahkan ada yang berkata sangat tidak baik. Saya bisa memaklumi semua keadaan yang tengah terjadi dalam diri kita masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pada masa-masa yang sulit ini ada banyak orang seringkali mengkhawatirkan akan masa depan. Waduh, bagaimana ya kalau sekarang aja udah begini, nanti depannya gimana? Nanti anak saya bagaimana, nanti pekerjaan saya bagaimana, usaha saya bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu adalah satu hal yang paling dekat dengan hidup setiap orang. Bukan hanya di setiap hari, bahkan mungkin di setiap detik. Kekhawatiran itu bisa muncul dalam hati dan pikiran setiap manusia di bumi ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan banyak berbicara tentang hal kekhawatiran. Karena dari kekhawatiran itu akan merembet kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai kekhawatiran akan masa depan. Setiap kita tentu mempunyai beban ini. Ada berbagai macam alasan kekhawatiran, ada berbagai macam situasi dan kondisi yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari ini, jalani saja. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tapi selama kita meletakkan pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, maka percayalah akan janji Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada bagi setiap anak-anaknya. Takut dan khawatir boleh, tapi kelebihan itu tidak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan dalam hidup ini, baik hal yang baik atau apapun itu, kalau sudah yang katanya kelebihan, itu menjadi tidak baik. Begitu juga dengan rasa takut dan khawatir. Kalau kita terlalu khawatir, terlalu takut, itu akan berdampak buruk bagi diri kita masing-masing. Kembali di dalam konten saya kali ini, di dalam ibadah online kali ini, saya membahas tentang kekhawatiran. Kalau Bapak Ibu Saudara buka beberapa konten-konten saya yang lalu, ada banyak pembicaraan mengenai kekhawatiran. Tapi tentunya setiap kali saya memandang, saya membahas masalah kekhawatiran ini dari sudut dan pandang yang berbeda-beda. Jadi kekhawatiran itu terlalu banyak seginya. Makanya bisa dikhotbahkan begitu banyak dengan cara dan dari segi pandang yang berbeda. Padahal temanya tetap kekhawatiran. Firman-Nya tetap Matius 6:25-34. Tapi bisa dikupas dari segi banyak sekali dan tidak pernah ada habis-habisnya. Sebagaimana kekhawatiran itu sendiri tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup setiap manusia. Nah, kali ini sekali lagi saya mau mengambil tema hal kekhawatiran akan masa depan. Dan sebelumnya kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang memegang hari esok dan menata masa depan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala ketakutan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu Bapa.
jagai hati dan pikiran kami, supaya kami tidak berlebihan di dalam menghadapi dan memandang segala sesuatu dalam kehidupan kami seperti orang yang tidak mempunyai Tuhan. Bapa, berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Sebab kami percaya pada saat kami angkat tangan di hadapan-Mu, maka Engkau pasti turun tangan bagi setiap kami. Pada saat kami menyerah kepadamu Tuhan dan berserah kepadamu, maka tangan-Mu akan turun menyelesaikan semuanya bagi kami, menyediakan segala sesuatunya, bukan hanya cukup namun berkelebihan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Tuntun kami di dalam pembahasan kali ini. Berikan sekali lagi kekuatan bagi kami, keberanian untuk menjalani kehidupan kami ini, yang tidak pernah luput daripada rasa takut dan khawatir yang menyerang kami di setiap saat dalam kehidupan kami ini. Roh Kudus, tuntun kami. Berikan kami hikmat untuk kami bisa memahami semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang hal kekhawatiran, harus kembali lagi kepada Matius 6 ayat ke-25 sampai ke-34. Saya bacakan lagi Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Kalau kita terus-menerus berulang kali mendengar, memperkatakan dan mengimani, maka lihat sendiri, itu pasti akan terjadi dalam hidup setiap kita. Matius 6 ayat ke-25 sampai ayat yang ke-34, judul dari perikop ini adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Dan janganlah khawatir akan pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Merebaknya wabah COVID-19 ternyata bukan saja membawa dampak kepada masalah kesehatan fisik saja,
Namun ternyata Bapak Ibu Saudara berimbas juga kepada kondisi kesehatan mental manusia. Memang masih banyak orang yang belum terjangkit oleh COVID-19. Dan banyak juga yang berhasil sembuh dari COVID-19. Namun banyak juga yang merasa depresi atau tekanan batin akibat wabah COVID-19 ini. Ada yang harus kehilangan anggota keluarga, orang yang dikasihinya, karena meninggal dunia akibat COVID itu. Ada pula yang harus kehilangan pendapat dan pekerjaan akibat pembatasan sosial selama wabah COVID-19 ini. Banyak pula yang ketakutan akan terinfeksi oleh penyakit COVID-19. Dan banyak juga yang menjadi tertekan karena tidak dapat meninggalkan kediamannya selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan akibat ketatnya protokol kesehatan selama wabah COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Studi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa selama terjadinya wabah COVID-19 ini, terdapat peningkatan tingkat depresi sebanyak 3 kali lipat dibandingkan masa sebelum terjadinya wabah COVID-19. Bahkan di tahun 2020, Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia atau yang disingkat PDKJI menyatakan selama terjadinya wabah COVID-19 terdapat peningkatan masyarakat yang mengalami berbagai jenis depresi atau gangguan jiwa sebanyak 57,6%. Padahal di masa normal hanyalah sebesar 11,6. Terjadi peningkatan 40%. Meningkatnya angka depresi atau gangguan jiwa tersebut jelas terkait akibat adanya rasa takut dan cemas atau khawatir akan masa depan pasca merebaknya wabah COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum manusia mengalami wabah besar-besaran seperti saat ini, Tuhan Yesus sudah mengingatkan mengenai masalah kekhawatiran dan kecemasan. Tuhan menyamakan antara kekhawatiran dan iman. Jadi ada kesamaan antara kekhawatiran dengan iman. Sebab sesungguhnya baik rasa khawatir atau cemas itu dengan iman memiliki satu kesamaan pokok. Apa itu? Yaitu sama-sama mempercayai akan terjadinya sesuatu di masa depan yang saat ini sama sekali belum terlihat dan belum terjadi. Jadi kesamaan dari kekhawatiran dan iman itu sama-sama percaya akan terjadinya sesuatu di masa depan yang saat ini belum terlihat dan belum terjadi. Jadi ada samanya ya Bapak Ibu Saudara antara kekhawatiran dan iman itu. Keduanya yaitu khawatir dan iman sama-sama mempercayai ini. Lalu di mana letak perbedaannya?
Perbedaannya hanya pada titik fokusnya saja. Sekali lagi saya tekankan, perbedaannya hanya pada titik fokusnya saja. Kalau iman berfokus kepada Tuhan dan kebenarannya, sedangkan rasa khawatir berfokus hanya pada kehidupannya. Sekali lagi, iman berfokus pada Tuhan, tapi khawatir berfokus pada keadaan. Apa yang kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, serta hal lainnya tentang tubuh kita, termasuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, itu yang difokuskan oleh kekhawatiran. Sedang iman fokusnya hanya kepada Tuhan dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak perlu merencanakan atau mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dan tubuh kita sendiri. Tetapi kita harus tahu bahwa ada hal-hal dalam kehidupan dan tubuh kita yang tidak dapat kita atasi dan bersifat tidak pasti. Misalnya, mencegah tertular COVID-19. Sebab meskipun kita sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan, toh kita masih juga bisa tertular COVID-19. Kita sering kali mendengar ada banyak orang yang mengalami COVID ini bilang, padahal saya sudah jaga makan loh, padahal saya sudah hati-hati, padahal saya sudah prokes dan sebagainya. Tapi kenapa ya kok bisa tetap juga kena? Nah, kalau orang yang sudah sedemikian saja kena, apalagi yang gak disiplin. Demikian juga soal kematian. Secanggih-canggihnya perawatan kesehatan yang kita terima, toh kita tidak dapat menolak datangnya kematian. Hal yang tidak dapat kita atasi dan tidak pasti itulah yang justru pada akhirnya membuat kita semakin cemas. Karena kita tidak memiliki kuasa untuk mengaturnya atau memastikannya. Kuncinya adalah hanya dengan menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang berkuasa atas segalanya dalam kehidupan kita. Kuncinya hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak. Ubah fokus kita. Bukan terfokus kepada masalah kehidupan dan tubuh yang tidak pasti dan di luar jangkauan kita. Tetapi berfokuslah hanya kepada Tuhan. Dan hidup di dalam kebenarannya. Kita akan melihat justru pada saat itulah maka semua hal yang tidak bisa kita atasi atau tidak pasti itu akan disediakan dan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang beriman kepada Tuhan yang sejati,
Maka jadilah orang-orang yang tidak khawatir kepada masalah kehidupan dan tubuhnya. Tetapi sekali lagi, berfokuslah kepada Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Sebagaimana firman-Nya berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puaslah dengan apa yang kita miliki saat ini. Bersukacitalah karenanya. Rasa puas adalah ketika kita bisa mengucap syukur atas apa yang ada pada saat ini pada kita. Hari-hari ini dampak dari pandemi COVID-19. Begitu banyak orang yang tenggelam dalam kesulitan. Setiap hari kita mengalami hidup yang tidak mudah. Itu pun harus disyukuri. Karena dimampukan untuk melewatinya dari hari ke hari. Seringkali ada berbagai problema yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita. Namun percayalah, Tuhan tidak hanya mengetahui kapasitas dan keberadaan kita, tetapi Tuhan juga sanggup untuk selalu menolong dan mencukupi segala kebutuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di saat kita merasa sudah tidak sanggup lagi, datanglah kepadanya. Maka Tuhan akan memberikan kesanggupan bagi kita untuk mengatasi hidup seberat apapun. Jangan gugurkan imanmu. Jangan gugurkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seiring detak nafas kehidupan, hari-hari berlalu begitu cepat. Tidak ada yang permanen di bumi ini. Kalau kita percaya bahwa badai pasti berlalu, demikian juga dengan masalah dan kesusahan kita. Semua itu pasti juga akan berlalu. Itu sebabnya sama-sama di hadapan Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama untuk katakan, tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Sekali lagi sama-sama katakan, tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi
sendiri. Dia adalah Bapa yang sangat amat baik. Bahkan saya katakan dia bukan hanya sangat amat baik, dia terlalu baik. Dan kalau ada Bapa di dunia saja yang seringkali menyakiti kita, tetap mengasihi kita, apalagi Bapa kita yang di surga, yang kebaikannya itu keterlaluan. Masakan dia ingin melihat kita hidup di dalam kekurangan? Masakan dia tega membiarkan kita menghadapi pergumulan kita sendirian? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh mempelajari firman-Nya, sepertinya Tuhan itu sudah begitu gemes sama kita. Seakan-akan dia sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk meyakinkan setiap kita bahwa dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita, bahwa dia adalah Bapa yang peduli akan hidup kita. Sehelai rambut tidak dibiarkan jatuh sampai tanpa sepengetahuan dia. Dia menjaga hidup kita sebagaimana dia menjaga biji matanya. Dia tidak pernah izinkan sesuatu terjadi tanpa seizin daripadanya. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, disediakan, diberikan Tuhan kepada kita. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya kepada perkataan-Nya. Dan kalau kita percaya kepada perkataan, maka kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kita tidak boleh takut dan khawatir. Takut dan khawatir yang berlebihan akan menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Sebelum semuanya menjadi ketakutan dan kekhawatiran, sebagaimana pemazmur berkata, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Pada saat rasa takut dan khawatir itu datang dalam hidup kita, langsung bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Perkatakan janji-janjinya dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Lihat bagaimana Dia bertindak atas hidup kita. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan dengan iman. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Amin. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri.
sendiri. Tak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Tak akan pernah dibiarkan menghadapi sendiri, bergumul sendiri. Kami percaya, kami percaya selamanya takkan pernah berhenti percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bawa semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mau letakkan semua itu di dalam tangan-Nya. Kita mau serahkan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hanya Dialah yang sanggup untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Hanya Dia yang sanggup untuk menambahkan kekuatan bagi kita. Hanya Dia yang sanggup untuk melepaskan kita dari semua ketakutan dan kekhawatiran yang menghimpit hidup kita saat ini. Percayalah, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepadanya. Itu sebabnya percaya bahwa Dia sanggup untuk memelihara hidup kita. Tidak mungkin Dia biarkan kita meminta-minta. Tidak mungkin Dia membiarkan kita hidup di dalam kekurangan. Sebab Dia adalah Bapa yang teramat baik. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, ini anak-Mu lagi, membutuhkan diri-Mu seperti biasanya. Sebab kami sadar kami tidak akan mampu melangkah setapak pun tanpa-Mu Bapa. Setiap saat kami merasa takut. Bahkan kami tidak yakin apa yang kami takuti. Tetapi hal itu sungguh nyata. Mungkin ketakutan itu adalah kebimbangan akan masa depan kami. Karena kami melihat dan mengamat-ngamati akan apa yang terjadi hari ini. Karena kami melihat keadaan di sekeliling kami yang begitu mencekam dan sangat menakutkan kami. Karena kami merasa akan angin kencang badai kehidupan yang seakan ingin menelan kami ke dalam geloranya. Bahkan kegagalan masa lalu kami juga memperberat langkah kami untuk menggapai masa depan kami. Sekalipun kami sudah mendengar kisah tentang bagaimana Engkau telah mengambil alih situasi, bahkan di mana orang lain menganggap semua itu sebagai suatu musibah sekalipun, Engkau sanggup untuk membalikan keadaannya, bahkan menjadikan semua itu kebaikan bagi orang yang percaya dan berharap kepadamu Bapa. Bahkan kami juga sering kali mendengar bagaimana Engkau telah menguatkan kaki yang gemetar dan memulihkan kehormatan bagi mereka yang berserah hanya kepadamu, serta janji-janji-Mu yang Kau berikan kepada mereka yang tenggelam dalam ketakutan. Kami tidak mau berlarut-larut dicekam ketakutan. Kami ingin menjalani hidup yang penuh keberanian. Tetapi kami perlu mendengar dari-Mu, sebab hanya perkataan-Mu yang penuh keyakinan dan yang akan memperbaharui kekuatanku, serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini.
bagaimana Engkau telah menguatkan kaki yang gemetar dan memulihkan kehormatan bagi mereka yang berserah hanya kepadamu, serta janji-janji-Mu yang Kau berikan kepada mereka yang telah tenggelam dalam ketakutan. Kami tidak mau berlarut-larut dalam ketakutan. Kami ingin menjalani hidup yang penuh dengan keberanian. Tetapi kami perlu mendengar dari-Mu, sebab hanya perkataan-Mu yang penuh keyakinan dan yang akan memperbaharui kekuatan kami, serta meneguhkan hati kami untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok. Kami serahkan hari esok yang masih merupakan misteri bagi kami, namun pasti bagi-Mu, hanya ke dalam tangan dan perencanaan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini tengah khawatir, dengan hormat kita mau angkat kedua tangan kita kepada Bapa yang senantiasa memelihara dan memenuhi segala kebutuhan kita dan memberkati kita, sebab semua itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus pada saat ini Bapa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.